Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Lagi makin banyak politikus yang mulai caper dan merongrong PSSI dan Timnas. Yang terbaru ada anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Gerindra, Noruji, yang kabarnya nggak bangga tuh dengan pencapaian PSSI sebab katanya yang main bukan akamsi alias bukan anak kampung sini alias bukan anak kampung sendiri, kata Noruji. Nah, ini berikut ya pernyataan Noruji. Harus punya strategi lain ya. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri. Ada nyari masalah aja nih orang dengan sepak bola ya. Nyari masalah aja nih orang dengan supporter King Indo. Dia belum tahu aja dia reaksi supporter King Indo. Dia bilang dia nggak bangga dengan Timnas dan PSSI sekarang. Ya bodoh amat, kami tetap bangga. Justru kami lebih bangga dengan Timnas dan PSSI sekarang ketimbang dengan anggota dewan yang hobinya korupsi dan makanin uang rakyat. Betul apa betul? Ya kami lebih bangga sama Timnas lah yang udah jelas-jelas bela negara. Lah dia bela partai, bela golongan, bela kelompok sendiri, bela perut sendiri. Kayak yang di DPR udah bener aja. Introspeksi dulu, DPR udah membanggakan belum? Udah deh, nggak usah ikut campur urusan bola, tahu bola juga kagak. Kami tahu kenapa kalian ini mulai bermunculan, kenapa orang-orang seperti ini mulai bermunculan. Mereka itu mulai sulit ya nyari makan di DPR, mulai cari muka lah. Mulai susah juga nih nyari pemasukan dari bandar judi bola karena ya sekarang emang diperketat sama PSSI yang sekarang kan. Kalau kalian tanya, kenapa orang-orang politikus ini mulai keluar-keluar nggak jelas? Ya itu sih bukan sekarang aja. Itu sih udah dimulai sejak Erick Thohir terpilih jadi ketum PSSI. Puncaknya itu buat kami, menurut kami ya, saat Erick Thohir memecat 43 karyawan PSSI. Nah sekarang kita akan untip nih, pencapaian apa sih Erick Thohir selama menjabat sebagai ketum PSSI yang membuat para mafia dan politikus ini belingsatan? Yang pertama, Erick Thohir berhasil mengadakan yang namanya VAR di Liga Indonesia. Ini faktor utama ya, banyaknya para politikus dan mafia bola yang mulai berkoar-koar. Karena dengan adanya VAR, otomatis pemasukan mereka menurun drastis. Karena mereka agak susah nih nyuap wasit sekarang nih. Yang kedua, Erick Thohir berhasil membuat jadwal liga kita ini nggak berbenturan dengan jadwal Timnas. Ini bahaya bagi mafia. Kenapa bahaya? Sebab mafia nggak bisa ngatur skandal jadwal. Kalau liganya udah tertata rapi, jadwal liganya udah tertata rapi. Yang ketiga, Erick Thohir berhasil menyetop yang namanya naturalisasi dan hanya mengambil pemain-pemain diaspora saja. Itu pun yang sesuai kebutuhan Timnas, bukan naturalisasi buat kepentingan klub. Ini membuat para mafia jengkel sebab mereka yang biasanya dapat duit gede dengan menitipkan pemain ke Timnas ataupun memanipulasi pemain asing untuk dinaturalisasi yang tujuannya diserahkan pada klub, sekarang udah nggak bisa, pemasukan mereka hilang dong. Yang keempat, Erick Thohir berhasil bekerja sama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju demi pengembangan sepak bola Indonesia. Ini memberi ancaman buat mafia. Kenapa demikian? Sebab kalau sepak bola Indonesia ini sudah menjadi sepak bola modern dan industri, ini akan hancurlah tujuan mereka dengan cara mengatur skor dan match fixing lain-lain. Sebab dengan sepak bola modern semuanya sudah tertata secara rinci dan online ya. Yang kelima, Erick Thohir menerapkan yang namanya pengurangan poin bagi tim-tim yang
terindikasi atau melakukan match fixing. Nah, ini bisa membuat para mafia ini mati sebab mereka ini nggak bisa lakuin lagi match fixing. Kalau mereka menawarkan pada klub untuk match fixing, klub itu pun akan mikir 2 kali. Jadi agak susah sekarang ini. Yang keenam, Erick Thohir menggunakan wasit asing. Ya, meskipun belum semuanya ya. Ini membuat mafia bola ini bingung nih. Gimana cara nyuapnya wasit asing ini? Dan yang ketujuh, tentu saja bersih-bersih di PSSI, yakni bersih-bersih karyawan PSSI. Ini faktor utama yang membuat para mafia bola dan politikus ini beling satan alias seperti kebakaran jenggot. Kenapa demikian? Yang pertama, karena di dalam tubuh PSSI, khususnya dalam karyawannya itu diisi oleh kuman-kuman yang menyebabkan PSSI itu hancur. Merekalah yang selama ini menggerakkan PSSI, membuat PSSI hancur. Merekalah orang-orang yang sering menerima suap, makanya dibersihkan sama Erick Thohir. Yang kedua, orang-orang yang kemarin dipecat oleh Erick Thohir ini sakit hati dong. Akhirnya mereka mau ngeluarin duit berapapun agar istilahnya ngajakin lah para politikus ini buat ngehancurin yang namanya rejim Erick Thohir. Istilahnya kalau orang udah sakit hati apapun dilakukan. Yang ketiga, karena PSSI atau Erick Thohir akan bersih-bersih karyawan di PSSI, otomatis para mafia bola ini nggak bisa menyusup dong ke rencana-rencana atau merencanakan hal-hal buat merugikan timnas tapi menguntungkan mereka dengan cara ya menyuruh orang-orang karyawan PSSI. Nah, itulah tadi ya beberapa hal-hal yang inovasi yang dilakukan Erick Thohir yang justru dibenci oleh para mafia dan juga politikus. Dan terbukti dong sekarang apa yang pernah dan sering kami katakan, akan semakin banyak bermunculan orang-orang politikus yang tadinya nggak ada sangkut pautnya dengan sepak bola tiba-tiba bermunculan. Karena kami sudah bilang, para mafia bola, para orang-orang yang berkecimpung di sepak bola yang ada dalam tubuh PSSI ini sekarang ini udah kepanasan. 2 tahun, hampir 2 tahun mereka ini pemasukannya sangat minim atau mungkin hilang kali ya dengan tata cara yang diterapkan oleh Erick Thohir di PSSI. Dan ini belum mencapai final loh ya. Nanti finalnya itu ketika Erick Thohir memutuskan membersihkan secara total karyawan PSSI di semua bidang dan diganti dengan orang-orang dari Erick Thohir. Maka akan semakin banyak para orang-orang yang tadinya nggak ada sangkut pautnya dengan sepak bola mulai bermunculan. Kalau nggak percaya, kita tunggu saja, pasti besok pun nambah lagi deh. Nah, balik lagi soal pernyataan dari anggota Komite 10 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Nur Radji. Apapun yang diucapkan oleh Nur Radji gak akan mempengaruhi keputusan Ketua Komisi 10 DPR RI Herifah Syafaudin yang justru sangat senang Miss Hilgers dan Eliano Regner ini gabung ke Timnas Indonesia dan akhirnya mensahkan berkas 2 pemain ini. Ini artinya 2 pemain ini kemungkinan akan bisa tampil lawan Bahrain. Good job Pak Erick. Dan berikut dari kami kutip atau potongan video dari Ketua Komite 10 DPR RI ya. Welcome to Indonesia's football scene. Eliano and Mace chase the dream. With hearts of gold and skills so bright, they boost the team to reach new height. Nah, artinya nih kira-kira gini, selamat datang ke persepak bolaan Indonesia. Eliano dan Mace mengejar asa. Dengan hati emas dan kemampuan gemilang, memperkuat tim untuk prestasi nan cemerlang. Ya. Kita lanjut ke berita klub dari Persib Bandung. Di tengah absennya David da Silva yang katanya cedera, DDS justru tampil di YouTube cuy.
yakni di podcastnya Transfermarkt. Nah, ada satu pernyataan DDS yang bikin netizen ini terpecah. Ada yang suka, ada juga yang nyinyirin, yakni pernyataan DDS yang bermimpi dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Ini berikut pernyataan dari David da Silva ya. You see yourself as will play in a long term in Indonesia? I think I will be here. I hope I play national team also. I want to wear That one. No, that one. I think national team need goals. This is dreams. So Yeah. we have to dreams high, you know. Yeah. So much more we have, much more God bless. So I hope I'm the blessed guy to get these wings. Yang nggak suka ya tentu saja dari supporternya tim rivalnya Persib yang bilang, alah kebanyakan gaya, udah tua, keenakan Persib kalau DDS naturalisasi bisa nama pemain asing, inilah itulah, dan banyak banget tuh alasan dan celotehannya. Buat kami nih ya, kalau saya lihat ya di kolom komentar itu, ini apa ya, banyak banget yang on loh. Kenapa on? Ini orang benar-benar nggak bisa mencerna apa yang diucapkan David da Silva. DDS ini cuma bilang bermimpi lo ya. Dia ini nggak istilahnya saya ngajuin diri, enggak, cuma bermimpi aja dinaturalisasi. Yang artinya dia ini dinaturalisasi silahkan, nggak dinaturalisasi pun ya nggak apa-apa. Kalau ditanya kelayakannya DDS dinaturalisasi, ya nggak ada yang salah, layak kok. Kenapa? Ya karena memang ada semua syarat-syaratnya udah terpenuhi 5 tahun di Indonesia. Terus juga dia belum pernah membela timnas manapun. Tapi kan di sini yang kita omongin masalah naturalisasinya, bukan masalah masuk ke timnasnya lo ya. Kalau masalah masuk ke timnas, memang ada aturan di PSSI yang dinaturalisasi itu yang untuk masuk timnas. Dalam tanda kutip ya, catat lo ya. PSSI itu sudah menstop atau menyetop program naturalisasi pemain asing untuk timnas. Catat, untuk timnas, bukan jadi WNI. DDS emang udah tua, udah 36 tahun. Tapi apa dia nggak berhak jadi WNI? Ya berhak, silahkan saja. Itu hak setiap orang yang sudah memenuhi syarat tinggal di Indonesia ataupun syarat-syarat untuk dinaturalisasi. Kan yang jadi permasalahan itu katanya pengen masuk timnas. Ya itu kan cuma mimpi dia. Kalau dia cuma pengen dinaturalisasi, ya silahkan saja, siapapun boleh asal sesuai syarat. Buat kami gini loh ya, ini tuh sebenarnya ada keuntungannya buat Persib ya kalau DDS ini dinaturalisasi, sebab Persib memang bisa mengambil pemain asing tambahan karena DDS statusnya udah WNI ya. Tapi kan balik lagi pertanyaannya, apakah pihak Persib mau ngeluarin duit buat ajuin program David da Silva? Karena belum tentu atau nggak mungkin lah PSSI akan menaturalisasi DDS kecuali DDS ini mengajukan naturalisasi secara individu. Cuma kan mengajukan proses naturalisasi secara individu atau personal ini nggak murah cuy, ini mahal. Persib yakin sih gak bakalan mau ngeluarin duit sekitar 10-20 miliar cuma buat ajuin program naturalisasinya David da Silva. Ya pihak Persib pikirnya gini, mending duitnya dipakai beli pemain baru lah, bener dong. Tapi ya nggak tahu juga sih apa yang ada di dalam pikiran manajemen Persib soal pernyataan David da Silva. Tapi jujur aja nih ya, kalau di Persib itu masih ada yang namanya Teddy Cahyono. Ini pasti digolin nih sama dia nih. Nggak apa-apa deh, saya pakai duit saya dulu. Tapi Persib punya pemain asing nambah lagi biar DDS ini dinaturalisasi. Gitu kan? Nah ini faktanya loh. Jadi udah paham ya, ini tuh cuma sebatas mimpi atau harapan seorang David da Silva yang emang ingin menetap di Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia. Ya kalau mungkin nanti dipanggil timnas ya itu sebuah keberuntungan ya. Tapi ya buat saya pribadi, kalau misalnya PSSI udah nggak mungkin ya, pihak Persib pun udah nggak mungkin mau ngeluarin duit lah. Jadi ya tunggu aja deh gimana kelanjutannya. Kalau DDS ngeluarin duit sendiri juga agak susah juga ya. Jadi ya nikmatin aja lah. Kita coba bahas sedikit soal PON cabang sepak bola. Nah, PON Aceh Sumut cabang sepak bola sudah memasuki fase final nih yang mempertemukan antara PON Jabar dengan PON Jatim.
Di semifinal kemarin, PON Jatim itu menang atas PON Aceh dengan skor 3-2. Sementara PON Jabar menang adu penalti 5-4 melawan tim PON dari Kalimantan Selatan. Cuma ada satu yang unik nih, ada sebuah postingan di mana dengan tulisan "Satu Indonesia puas kecuali Aceh. Aceh tanpa bantuan wasit kemarin bagaikan tim Tarkam yang pengen juara." Buat tim PON Aceh, lagian ya ketahuan banget sih nyogok wasitnya sampai separah kayak gitu. Padahal nih saya pernah loh tinggal di Aceh ini selama 5 tahun, tapi ya kalau lihat kayak gitu ya enak juga. Di laga final ini rencananya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ketum PSSI Erick Thohir dengan memakai seluruh perangkat pertandingan dari Liga 1. Bagi PON Jawa Timur, ini final ke-7 ya sepanjang sejarah dengan catatan 2 kali juara sejak tahun 1948. Sementara bagi PON Jabar, ini tuh final ke-9 dengan catatan cuma 2 kali juara juga. Jadi siapapun yang menang di laga ini akan meraih juara untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah sejak 1948. Masih peringkat pertama itu dengan perolehan juara PON di cabang sepak bola terbanyak masih di Jakarta dengan 11 kali final dan 9 kali juara.